Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Kula wangsuli syarat sae salat Jumat ingkang kaping sekawan. Warabi'uha utawi kaping papate syarat sae Jumatan. Wuku'uha niku dilaksanakake Jumatan fi waqti zuhrin ning gone wektu zuhur. Itu salat Jumat sah dilaksanakan apabila pelaksanaannya itu masih berada di waktu zuhur. Falau dzaka mongko lamun rupek al waktu apa wektu anha sangka salat zuhur sangka salat Jumat wa an khutbatiha lan sangka khutbah lorone wa an khutbataiha lan sangka khutbah lorone Jumat au syakka atawa au syukka atau dimamangi fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono dhayyikul waqti rupeke wektu. Sallu mongko wajib salat sapa penduduk zuhron ing salat zuhur. Terus rukun syarat saya salat Jumat niku dilaksanakan di waktu zuhur. Andai kata waktunya sudah terlalu mepet, terlalu sempit, tidak cukup untuk salat Jumat, juga tidak cukup untuk melaksanakan dua khutbah atau ragu. Ketok iki nek dinggo salat, dinggo khutbah loro tambah salat Jumat 2 rakaat ora cukup pedale, maka wajib pelaksanaannya dilaksanakan adalah sholat zuhur. Waktu tinggal 3 menit, jelas tidak mungkin untuk melaksanakan khutbah 2 kali tambah sholat 2 rakaat. Maka sholatnya sholat zuhur, bukan kenal sholat Jumat. Misalnya kedah dilaksanakan sholat Jumat itu harus dilaksanakan di waktu itu. Walau kharaja mongko lamun metu al waktu apa waktu yakinan hale yakin au dhannan atau dhon itu prasangka. Dhon itu sudah 75%. 75% kok dia mengira waktu zuhur sudah habis, atau 100% memang waktu zuhur sudah tidak cukup. Nah ini maka wajib melaksanakan sholat. Nek syak niku 50%. Wahum utawi ahlul qaryah fiha ing dalem iku mau sholat Jumat. Walau ubailas salami lan senajan metune iki sadurunge salam. Yakine utawa dzone sadurunge salam. Sampai ngeten. Andi kata wis salat wis khutbah loro, kemudian salat Jumat lagi sak rakaat utawa pokoknya wis 2 rakaat tapi dereng salam. Kok sudah ada tanda kalau waktu zuhur sudah habis. Niki wajib ngelajengake nambahi 2 rakaat dadine salat zuhur.
Kalau yakinnya itu sebelum salam. Jam kan kadang ini, nek tes jame diparingi jam perapatan, tengahan, 3/4 dikasih suara itu kan orang paham. Waktu zuhur itu dari mulai jam 11.45 sampai jam 14 sampai jam 14 lebih 15 itu waktu zuhur terakhir. Dan jenengan wis khotbah loro dimulai dari jam 14.05 khotbah kedawan mau kan karek kurang 10 menit ya. Khotbah 8 menit. Terus tetap imame sholat, tetap wajib niatnya sholat Jumat. Terus lagi sarakaat, ternyata ngerti jam atau ngerti jam itu angsal ya. Sholat itu karo ngerti jam angsal. Yang penting dodone ora ninggalke kiblat. Sing wajib madhep kiblat itu dodone. Ketika kita sholat berdiri yang wajib menghadap kiblat itu dada. Berarti yang dikata mukanya noleh kanan apa noleh kiri ini mboten batal sholat. Bahkan ada yang wajib. Ini jogo anake karo sholat karo jogo putrane. Kita tiba dikata nanti ditoleh ya. Niku angsal. Nah karo noleh ngerti jamnya ternyata wis lagi sarakaat kok wis jam 14 lebih 15 menit kan kurang sarakaat. Nah, harus melanjutkan menjadikan sholat tersebut menjadi sholat zuhur. Merubah niat angsal Pak angsal. Karena memang aturannya ngono. Kedah merubah niat. Niatnya yo ming trimo ateng atene wis berarti tak tambahi. Mau kan lagi sarakaat ya, tak tambahi 3 rakaat jadi sholat zuhur. Karena syarat sahih Jumatan pun boten dipenuhi karena sholat Jumat itu harus dilaksanakan di waktu zuhur. Kalau waktu zuhur wis sampai lepas separuh, maka dilanjutkannya sholat zuhur. Niki yo imame rasa woro-woro wis pokoke imam sholat makmume ndek sholat. Kok terus makmume sing boten paling ngaji yo. Lho wis ping loro wis sing ngadeg maneh. Padahal waktune rampung nggih, waktune boten cekap. Lah niku yo wallahu a'lam wong akeh kan kudune paham kabeh. Jadi meskipun nyonone atau yakine metune salat metune wektu zuhur ki sadurunge salam tetap wajib melaksanakan salat zuhur, maksudnya melanjutkan salat zuhur. Wa ing kana lan nalikane ana dalika apa mengkono-mengkono khurujul waqti metune wektu biihbari adlin kelawan awai kabar wong sing adil, wong sing bener alal aujwi menurut pendapat kang utama. Wajibah mongko wajib al-zuhur apa salat zuhur binaan karena berdasar alama ing atase keterangan salat sing kelewat saka wektune salat zuhur, salat Jumat sing kelewat saka wektune salat zuhur mongko wajib nglanjutke salat zuhur. Salat Jumat sing kelewat sama waktu salat zuhur maka wajib melanjutkan salat zuhur, bukan salat Jumat tapi salate zuhur. Alama mando ing atase keterangan iki kang wis kelewat. Wafatat lan ora cukup wafatat lan metu al Jumatu apa Jumat. Salat Jumate wis kelewat. Bihilafi ma lau syakka, bihilafi ma kelawan berbeda kelawan keterangan. Lau syakka lamun mamang sapa wong. Jadi dalam bahasa Arab itu ada wahan itu keraguan benarnya hanya 1/4, hanya 25%, itu wahan itu tidak dianggap, berarti kita menggunakan yakinnya. Kemudian syak itu 50%, 50-50, iki waktu zuhur wis rampung apa waktu zuhur isih. Tapi dalam kondisi 50-50 kita isih cukup nek dulu salat. Niki 50-50. Iku jenenge syak. Terus don niku 75%. 75% dia mengira waktu zuhur mesti wis kelewat. Karena waktu hanya 3 menit kayaknya enggak cukup untuk salat. Jadi don niku. Berarti kelewate lebih yakin ke arah kelewat daripada masih masuk di dalam waktu. Dan yakin, kalau yakin 100% yakin waktu karya 2 menit ra mungkin iso dienggo khotbah loro ra kena dienggo salat 2 rakaat. Maka niatnya langsung salat
zuhur ketika itu diyakini sebelum takbiratul nek diyakini setelah takbiratul ihram, kalau yakinnya itu sebelum salam yo melanjutkan sholat. Tapi niatnya karena sudah kadung niat Jumat enggak apa. Jadi panjenengan merubah niat itu selama belum salam niku angsal. Ora kudu terus sholat iki kudu niki. Contone panjenengan mlebu ning masjid main sholat asar pas di perjalanan wis takbiratul ihram sholat asar. Sholli fardhul asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada alillahi Allahu akbar. Nembe 2 rakaat ana wong mlebu ning masjid maneh musafir juga sholat asar. Panjenengan boleh merubah niat, aku tak sholat qobliyah terus tahiyat. Salam makin derek jamaah kalih niku wong musafir sing teng qobliyah. Niku langkung utama. Diputus menjadi sholat sunnah. Jadi wajib menjadi sunnah. Nek sunnah jadi wajib bisa enggak? Enggak bisa. Kalau wajib jadi kalau sunnah jadi wajib enggak bisa. Jadi nek sunnah jadi wajib iso, tapi nek wajib jadi sunnah enggak bisa. Iki contohnya esuk wis niat sholat wis niat poso Senin hukumnya sunah nggih. Terus eling ning ngene baru waktu sholat zuhur aku daripada poso Senin sunah mending tak gawe wajib. Ngaku sing diutang mending mboten angsal. Tapi nek wajib ke sunah malah wajib ke sunah. Sunah niku contone poso kifarat. Poso denda, poso karena denda. Poso karena denda itu banyak ya. Karena melanggar sumpah wajib puasa 3 hari, itu wajib. Nomor 2, membunuh tidak sengaja puasa 2 bulan berturut-turut. Itu poso kifarat, itu wajib. Contohnya apa, Pak? Dengan Pak motor tabrakan sing kok tabrak mati niku jenenge membunuh tidak sengaja niku wajib poso 2 sasi. Lupa aku kan wis dihukum kata di sidang dihukum itu belum melunasi kifarate, harus tetap menjalankan puasa 2 bulan berturut-turut niku nek batal sepisan kudu baleni nomor 1 meneh sampai 60 hari. Terus contohnya maneh poso kifarat niku berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Itu ada kifaratnya. Puasa 2 bulan juga berturut-turut. Terus niat poso niat poso kifarat. Nah, ternyata mulai ini poso kifarat DWE mulai tanggal 9 Zulhijjah poso Arafah. Iman-iman Arafah. Soalnya nek piyambake poso kifarat kan ora untuk poso kifarat, ora untuk poso Arafah. Wis tanggu Arafah wae ya. Mulai ini poso kifarate saya semua. Bar hari tasyrik tadi kata. Niku asal. Jadi merubah niat. Menurut kula ingkang paling utama saderenge lingsire srengenge. Saderenge metu matahari saderenge condong ke barat. Nek tesih tengene berarti saya dianggap esok samping zuhur niku iso merubah-rubah. Nah, tapi mangke nek bar zuhur niku mun mboten angsal. Nek kok rubah ora ya mboten tidak akan berubah. Wajib ya wajib, sunah ya sunah. Termasuk niat poso sunah sing ora diniati kawit esok. Kanjeng Nabi nate dugi griyane Sayyidatina Aisyah jam 8 pagi kira-kira pagi. Terus Kanjeng Nabi mboten niat poso. Terus dugi darane Aisyah, Kanjeng Nabi takle, "Wahai Aisyah, istriku, adakah sarapan pagi untuk saya?" Kemudian Sayyidatina Aisyah jawabnya, "Ngapunten wahai Kanjeng Nabi, mboten wonten sarapan pagi." "Oh ya wis, berarti aku tak poso." Niku angsal, tapi saderenge lengser matahari, saderenge dhuwur, nggih. Niku angsal diniati pagi itu juga. Semua itu Khusus sunah. Semua puasa sunnah boleh diniati pagi hari setelah fajar. kayak kemarin tarwiyah. Tarwiyah, Arafah ngoten niku. Asal sing penting durung lengser srengenge nggih.
Nek pun mulai dhuwur nika pun mboten asal. Jadi memang ora poso. Jadi niat poso andikaten yang sunah niku boleh dilaksanakan ketika pagi hari sampai siang jam 12 siang lah kira-kira. Jadi itu merubah niat boleh, memulai niat juga boleh. Jam 11 niat terakhir, mboten napa-napa. Yang penting tidak dari mulai fajar shadiq sampai dia niat belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Esok jam 4:30 wis jalukon geno kopi ya jam 09.00 ya ora tok poso. Niku angsal niku nek dari mulai fajar shadiq sampai niat belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Termasuk sholat Jumat. Di sholat Jumat kalau yakin dan dhon maka wajib niat sholat duhur. Kemudian kalau dia yakin dan dhonnya itu sudah di dalam sholat Jumat maka tetap melanjutkan sholat duhur. Tapi nek syak wa in kana dzalika bi ibari atine. Terus ana dalile kedah ada petunjuk dari orang yang benar, orang yang tidak pernah bohong lah. Sholatin jenengan mau sholat Jumatin jenengan mau mumpun medal saking wektu zuhur niku kudu baleni sholat zuhur kabeh. Dari awal lagi niat sholat zuhur. Soalnya Jumatane mboten sah. Jadi niatnya sholat. Ini posisi bersalam ini dileke tiyang. Bersalam dileke tiyang jenengan sholatin pun medal. Tengene sholat, tengene wektu zuhur. Maka kudu niat sholat. Iki soalnya pun medal-medal. Soalnya niku syak. Nek syak gitu nek syak. Wajib mengko wajib al-dhuhru apa sholat. Binaan ala mamalo wa fatat ajr. Bihilafi ma law syakka berbeda kelawan barang law syakka lamun mamang sapa wong fi khuruji dalam wektu metune wektu sholat. Nek mamang niki ora dianggap berarti Jumatan tetap sah. Kalau masih syak atau apalagi wahan itu hanya 25% hanya 25%. Di bahasa Arab niku wahan niku 25%. Mbah yakin mbah mamang 25%. Syak niku 50%, mbah yakin mbah mamang 50%. Kalau dzon niku 75%. Dan yakin itu 100%. Maka yang diharamkan oleh agama itu suudzon, berprasangka buruk, menilai seseorang buruk 75%. Persangkaan panjenengan cah kira tahu bener ngomong. Dalam tanda kutip panjenengan menjustis seseorang itu 75% mengatakan kalau orang itu ora tahu bener ngomongnya. Niku sing boten asal. Niku jenenge dzon. Walaupun hal yang baik ya. Oh, yang baik niku jenenge boten prasangka ya. Hal baik berarti dia menilai dia baik. Kalau yang menilai buruk, suudzon, yang suudzon, bukan husnudzon. Yang husnudzon itu malah diperintahkan agama. Kita tuh menilai seseorang tuh harus husnudzon. 75% semua orang adalah baik. Bukan kayak contoh wayang sholat subuh lari pagi. Wayang sholat subuh lari pagi. Dalam batin. Dalam batinnya niku ora kena suudzon. Awake dhewe ora kena mesti urip sholat subuh. Tapi paling ya wis. Jadi yang diperintahkan agama itu husnudzon. Kita berprasangka baik terhadap semua orang itu 75% itu. Dzon itu 75%. Nek yakin kan harus tahu. Yakin tuh harus tahu ada bukti. Panjenengan ngarani wong apik niku buktine siji tahu ring masjid salat. Niku mesti wong kuwi apik. Kok nate ngerti wong kuwi tahu ring masjid salat berarti apik. Dengan kon nyaksekke jenazah-jenazah sing nek diberangkatke niku saya napa saya niku salah satu bukti panjenengan oleh ngomong apik nek wis tau entuk bukti. Buktine apa tau ring masjid salat. Salat Idul Adha apa salat Idul Fitri meskipun pisan, tapi dengan roh meripat piyambak, maka panjenengan wajib mensaksikan bahwa orang itu adalah baik. Tapi nek panjenengan ora tau babar blas ndelok wong kuwi ring masjid salat, panjenengan ampun ngomong nggih. Wis angger meneng ae. Karena panjenengan itu dianggap saksi palsu menurut Allah. Iku dosa. Saksi palsu niku dosa. Nek wis ngerti, nek mau ngerti dhewe, monggo lah panjenengan mau muni, "Nggih, saya napa saya?" Aja angger niku mung trimo kembang lambe. Niku ana
ana sangsine teng akhirat. Dadi panjenengan dadi apa jenenge? Saksi palsu. Saksi palsu niku termasuk yang 7 hal yang merusak seseorang di akhirat. Padha karo iku tingkat niku urutane kan ana saksi palsu, ana wong zina, mateni dengan sengaja niku termasuk niku. Wong sing memberikan saksi palsu. Nah niki kula tak kon ngati-ati nek panjenengan pas nderek takziah, pas persaksian kok panjenengan mboten tangga, ming trima kanca ya ora pati cedhak, terus ora tau weruh. Wong kuwi ngoring masjid. Salat niku panjenengan menang. Terus sampun inggih. Engko rak di iku Pak dirasani tanggane kok kon nyekseno kok menengae pelit karena saya tidak punya bukti untuk mengatakan dia baik atau itu teng hadis nggih. Niku dasare hadis. Dadi awake dhewe nggih sae ngoten niku sadasare minimal tahu weruh wong kuwi ning masjid salat. Masih Idul Fitri itu apa? Apa? Sing penting wis tahu ning masjid salat. Bahkan kalau dalam sebuah hadis lagi ngene niki kula terangke nggih. Kiai ini orang untuk nyolati. Nek ana wong sing tidak jelas baiknya, niku kiai ini ora entuk, tapi nek wong awam biasa mboten. Yo saya mau Ustaz. Contoh saya ya, saya ketua RT. Sikap apa yang saya ambil pada waktu ada warga yang melaporkan bahwa ada orang laki-laki memasukkan perempuan dalam satu rumah. Padahal itu bukan istrinya. Murim ya. Murim. Ya berarti ada indikasi perbuatan maksiat kan begitu ya. Karena kan banyak orang yang masuk ke rumah tapi kan tidak terindikasi. Itu berarti kan sudah terindikasi. Panjenengan sebagai istilahnya pemimpin di wilayah RT panjenengan, yo harus diselesaikan secara baik, secara kekeluargaan dulu, diajak ngomong yang kira-kira tidak menyinggung sana sini. Itu salah satu dengan cara seperti itu. Kok wis dielingke dengan cara kekeluargaan, ora kon jahat ya harus diambil tindakan secara kepemimpinan. Itu kepemimpinan gitu ya. Jadi nek berbuat kaya ngono ning gone kampungku. Mending dengan pindah wae napa. Kita bawa saksi 4 tahun. Nggih. Tapi mboten zina nggih, mboten zina. Tapi nek zina niku jelas kita tidak boleh. Untuk menuduh zina seseorang itu harus melihat mata kepala. Tidak hanya sekedar masuk ke rumah terus dolan ning kono. Kita itu namanya nanti itu namanya haddul qadzaf niku di wong sing nuduh berzina dan tidak tanpa bukti niku wajib dicambuk 80 kali. Malah kita yang kena sih. Nek ora weruh bener-bener dalam kondisi berzina, ora usah bersaksi berzina. Karena apa? Karena zina hukumannya mati atau nek berkeluarga. Kalau belum berkeluarga dicambuk ping 100 terus rata-rata ora kuat, mesti mati. Jadi hadul qadzaf itu. Jadi biasanya sing tetep menuduh niku kan biasanya suami istri. Suaminya selingkuh, istrinya yang menuduh. Dan iki ana aturane teng Quran. Nek orang disaksi kudu wani sumpah. Jenenge sumpah li'an. Sumpah li'an itu sumpah melaknat diri sendiri kalau ucapannya salah. Tapi kalau ucapannya benar melaknat yang dituduh. Itu sumpahnya sampai 3 kali. Contohnya seorang istri menuduh suaminya berzina, orang duwe saksi, tapi dia sudah banyak diceritakan banyak teman-temannya. Cuma ning kono ki ra bener, selingkuh karo sinten. Tidak hanya satu beberapa, tapi dia kan tidak punya saksi. Maka dia kalau membebaskan dirinya dari suaminya itu dan mau memberikan hukuman bagi suami itu harus sumpah li'an. Sumpah li'an itu sumpah dengan menyebut asma Allah, demi Allah aku memang nuduh bojoku iki selingkuh. Apabila ucapanku salah, maka aku rela dilaknat oleh Allah. Tapi apabila ucapanku benar, maka silahkan ya Allah laknat dia suami. Sampai 3 kali di hadapan hakim. Orang yang ngomong karepe dhewe ra bener. Harus di hadapan hakim. Nah, makanya niku dibebaske kabeh. Loro-lorone dibebaske. Ora ana sing dihukum karo negara. Karena itu langsung diserahno Gusti Allah. Engko mesti ana akibat dari keperbuatan yang salah. Nek sing wedok salah nuduh, maka perempuan nanti yang akan terkena laknat saking Gusti Allah. Entah apa pastinya. Berarti kalau seperti ada peristiwa berita yang kemarin itu sampai istri membuntuti suaminya
sampai kemana gitu akhirnya dia tahu itu bagaimana? Nah, itu tabayun ya. Tabayun itu mencari bukti. Karena kan- tapi kalau tidak ada saksi 4 nggak bisa. Kayak misalnya gini Pak, ini kayak loh, suamimu itu selingkuh ini dari misalkan dari teman terus kantornya ini. suaminya atau dari tetangganya Kak Beto ini lah istri ini kan kepengen tahu bener nggak ini. Nah pas kebetulan suaminya ini pergi dibuntutin. Nah akhirnya kan ketahuan itu bahwa perempuan ya, selingkuh. Nah ini sampai di mana dibuntutin terus. Nah itu seperti itu tuh harus perlu saksi juga. Perlu saksi. Karena tidak bisa hanya dia sendiri. Tapi kalau suami istri tadi ada jalan keluar yaitu lewat sumpah li'an tanpa saksi. Sumpah li'an itu tanpa saksi. Yaitu tadi minta dilaknat oleh Allah jika ucapannya salah, tapi jika ucapannya benar minta dilaknat orang yang gitu. Itu sumpah li'an. Anda mau tanya, yang bisa nih wonten pernah kejadian mana? Ini pas mayat itu disolati persaksian tadi. Ini yang saya nggih sing nggih setunggal tok. Ini ane boten. Ini udah dosa boten Pak. Boten, ini memang dia. Tapi kalau dia bilang botennya ini memang benar-benar itu ya ada apa Kriteria. punya bukti. Masalahnya biasanya Mas terus bisa nih kan membuat onar lah. Oke. Tapi ini dia tahu deloi wong kuwi tahu ning masjid meskipun sepisan ora kena ngomong elek. Tidak boleh mau ngomong dia itu jelek. Walaupun di kampungnya wis gawe ricuh tok. Itu Gawe karena kastel. ning ngene hati sih ngoten Mas. Masalahnya kan saya enggak tahu sendiri ya maksudnya itu kan Nek hati sih ngoten, bahasane ngoten. Apabila panjenengan dimintai persaksian tentang baik buruknya seseorang, maka saksikanlah bahwa dia itu baik jika pernah melaksanakan sholat di masjid meskipun sekali. Berarti acuannya kan Nggih, pernah sholat lihat itu, sholat ya? dia melihat sholat di masjid meskipun sepisah. Pernah melihat tapi dia pas persaksian dia menimbulkan berarti ya Dia itu yang salah, dia saksi palsu namanya. bisa lah Pak. Itu dosa niku. Merompok melampaikan dendamnya nih. Karena itu nanti akan dicatat oleh malaikat dan menjadi dia disaksikan baik itu akan memperingan si jenazah. Kalau dia dikatakan buruk pasti akan memperburuk Kena si saksi jenazah. ya. Kan mesake ini. Jadi kan saya bisa ngasih pelajaran ke anak kamu Pak. Jadi maka mengatakan itu tuh tidak hanya sekedar kembang lambe istilahnya malah wong biasanya nggak baik nggih kan ono soal awake dhewe saking gitu. Tapi nek ora saksi tidak punya bukti tidak boleh mengatakan baik atau tidak. Tengah-tengah aja, diem aja gitu. Diem saja enggak apa-apa. Karena Kalau panjang panjang mati kan mati oplosan kadang. ayo meskipun nanti oplosan. Enggak apa-apa. Pak, untuk ampun jadi Tapi pernah ke masjid Iya, tetap karena harus itu saksi menjadi baik. indikator, Betul. itu menjadi indikator salah satu bahwa dia masih punya iman, pernah menyembah kepada Allah dan dia adalah seorang. Tapi niku wau kangge wong-wong sing memang dikatakan masyarakat ahlul ma'asi, ahlul maksiat. Niku ada aturan ini untuk sebagai sanksi sosial. Niku si ulamanya di wilayah tersebut tidak boleh nyolati. Oh ya, yang benar Khusus ulama. tidak nyolatin aja. Tidak saja, Kalau tapi ulamanya bersaksi, saja loh ya. iya. Untuk yang masyarakat biasa boleh saja. Oh. Karena itu untuk memberikan sanksi bahwasanya wong elek iki ngono kuwi didoi saka atau saka. Enak kalau menjadikan apa itu saksi itu baik ya. Tapi kalau ulamanya tidak boleh untuk Tidak boleh menyolatkan. untuk menyolatkan Warga karena itu sebagai boleh. sanksi boleh. Karena itu sebagai sanksi sosial. Jadi orang-orang yang memang sudah punya perangai buruk di masyarakat dan sudah terkenal itu orang yang dianggap ahli agama di situ malah tidak boleh. itu nggak boleh di luar Pak. Kanjeng Nabi pun pernah melakukan hal itu. Jadi wis kono do salat kono. Terus Kanjeng Nabi mundur karena dia terkenal orang yang Jahat. ahli maksiat. Saya sendiri juga masalah pernah Pak Nur mau nyolati langsung tarik om saya. Ini Salsa. nanti jatah di kuburan disiksa. Kamu udah pernah nyolati? Oke, nah itu bentuk sanksi sosialnya di syariat agama. Nah, soalnya ngenten, jelas disolati wong apik niku kan jelas nanti akan menambahkan keringanan terhadap orang tersebut. Nah, ini biar menjadi pembelajaran yang masih hidup. Jadi wong iki sing apik. Ditidungana wong apik ya, ditidungana wong ala ya. Itu sebagai sanksi. Bon, iki kula jelasake. Oke, nek mamang hanya 50% mamang waktune pun medal saka wektu salat zuhur fi huruji dalam wektu salat zuhur niki tetep dilanjutke salat sunat. Li anal asla karena sak temene kang asli bakau iku isih manjing wektu zuhur.
Jadi nek syak niku salate tetep dilanjut Jumate, ora usah dilanjutke dulu. Syak niku nembe mangan. Andai kata wektu tesih 15 menit, kangge khutbah 10 menit, kangge salat 2 rakaat tesih cukup. Kita hanya syak kira ora sampai metu lah. Nah, ngoten niku salate tetep Jumat. Titik. Wa min syurutiha lan setengah saking syarat sae Jumatan. Niki sing kaping 5 niki nggih. Soale kaping 5 ora di nomor piyambak niki. Wa min syurutiha lan setengah saking syarate sae Jumatan. Allah yasbika ing yen to ora disiha ing salat Jumat bitaharumin kelawan takbiratul ihrame wong liya. Wala lan ora sah yuqarinuha apa barengi salat Jumat loro bareng fihi ing dalem takbiratul ihrame. Wala lan uga ora sah yuqarinuha barengi takbiratul ihram dua-duanya fihi ing dalam takbiratul ihram Jumatun apa salat Jumat di mahalliha ing dalam panggonane siji tempat. Illa in kasura. Niki sing kula sampaikan. Salat Jumat takbiratul ihrame salat Jumat jamaah tersebut di satu kampung, di satu masjid yang memang itu didirikan Jumatan tidak didahului oleh Jumatan lain yang masih di dalam satu tempat. Iki sing kula wingi sampai ke tengene Asabri. Asabri itu satu tempat, satu RW dan bangunannya masih cukup. Di Asabri yang sebelah sini yang dekat Bakti Ananda itu kayaknya masih cukup, itu cukup untuk menampung sekitar 400 jamaah. Dan di situ paling isinya paling ya 150-an. Nanti kan masih banyak spelling untuk diisi ya. Kok ini Asabri nih kok sing ngene Al-Jannah Darul Salam yo nganakno. Iku nek takbiratul ihrame kedisian sing niki kedisian sing Baitul Makmur berarti Al-Jannah sing rasa. Tapi nek Al-Jannah sing dhisik berarti Baitul Makmur sing rasa. Iki syarat sae lho. Lah nek kene ora dingerteni kan bahaya. Ya sampai Gus Bahan ngono saiki iki bingung masalah syariat. Wong sugih iki do gawe masjid sak karepe dhewe, akhirnya hukum syariatnya ditinggalkan. Padahal itu ada aturan. Nah sekarang Pak untuk mengetahui nanti yang takbiratul ihram yang bisa ngerti kan Gusti Allah sarasa. Makanya harus dibicarakan karena itu pasti ada yang enggak sah. Harus dimusyawarahkan, didampingkan, dieslahke ya lho. Ojo kaku maksudnya ojo kaku kita ibadah ini kan untuk apalagi itu yang salah itu aslinya takmir. Karena takmir itu yang bertanggung jawab sah tidaknya jamaah yang berada di sini. Harusnya seharusnya kan bagi mungkin apa masjid mana yang berdiri duluan salah satu harus di Monggolan nanti kesepakatan kan begitu kesepakatan entah di mana yang itu yang penting yang jangan egois ketika kesepakatan itu Jumatan hanya di sini boleh dijadikan masjid tapi tidak untuk Jumatan kan iki njogo ben loro-lorone sah ora bahaya insyaallah gelem lah iki bahaya soalnya jelas ya tengene Fatul Muin niku jelas termasuk syarat saja di mahal liha niku satu tempat. Illa in kathara niki ana entuk niki tapi alasan niki. Niki tidak termasuk di sana. Illa in kasra kejaba yen to akeh apa ahlu jamaah. Wa asrolan angel istima'uhum apa ngumpulke kabeh. Tempatnya hanya cukup 200 orang, penduduknya 500, jelas mun mboten asal. Dan niki ada toleransi. Di makanin wahidin niku panggonan kang siji. Minggu sapa siji desa. Walau ghairu masjidin lan senajan dilaksanake ning gone ora ning masjid. Nah niki malah asal. Gone memang wis ra kamot. Terus daripada ngumpulke wong dadi siji ning kono angel ya untuk menyelenggarakan 2 Jumatan. Iki disi-disian ra masalah. Tapi syaratnya tadi, tempat yang pertama sudah tidak cukup. Ini tadi alasan. Nomor kali, min ghairi luhuqi mu'dzinin. Sangka liyane tetemune perkara loro kang nglarakake. Ini juga ada yang tidak harus penuh, tidak harus full tapi boleh menyediakan Jumatan, tapi ana perkara loro kang ndadekno penyakit. Contohnya niki. Fihi ing dalem iku panggonan. Kahurin kaya banget panase nek teng Mekah. Niku panase di atas 45 derajat. Itu tidak semua orang berani keluar jauh-jauh. Maka orang tersebut boleh menyelenggarakan Jumatan di kampung yang sama. Nanti kata keluar kalau kumpul dari siji kudu berjalan sekitar 10 kilo. Jadi daripada malah doloro gara-gara menuju ke satu tempat, maka boleh menyelenggarakan di wilayahnya. Di situ meskipun itu masih satu wilayah 10 kilo,
gawe dhewe ben ora panase ora sampai 10 kilo niku minimal perjalanan kan ya sampai 1/4 jam ya. 1/4 jam. Ya mengurangi resiko penyakit. Itu banget panase. Waburdin lan banget atise. Ini di wilayah-wilayah yang memang musim dingin itu kadang darah bisa sampai keluar karena pori-pori menganga. Pori-pori itu membuka kalau dalam kondisi dingin ini. Sampai darah pada keluar ya. Tadi kan daripada keluar nanti terkena udara dingin akhirnya malah datang penyakit. Ini angsal menyelenggarakan Jumatan 2 tempat di satu wilayah karena ada resiko penyakit yang amat berbahaya. Syadida ini kang banget panas ya apa banget habis. Nah, teng Indonesia tidak berlaku karena di Indonesia tidak ada musim dingin, tidak ada musim panas. Indonesia itu tropis, semuanya masih toleransi. 30 derajat niku masih wajar. 35 derajat masih wajar. Jadi jangan mengatakan gini, ini banget panasnya berarti oleh atau Jumatan ini. Karena di Indonesia itu tropis tidak ditoleransi ya. Kalau yang daerah-daerah yang memang sangat-sangat ekstrim ini cuacanya, ini ku nek dingin bisa di bawah 0 derajat. Nek panas bisa di atas 45 derajat. Dan ini memang ditoleransi. Pun. Hati dari faya juzu mongkonto hina idin nalikane kondisi iki terlalu panas terlalu dingin apa taat duduha wewilangane pelaksanaan Jumatan lil hajati krana hajat bihasbiha krana milang-milang Jumatan milang-milang hajat. Kayak gini boleh melakukan Jumatan di satu tempat 2 Jumatan karena kondisinya sangat membahayakan kesehatan. Pun begini itu syarat kelima, makanya terakhir syarat ke-6. Lalu kita akhiri kan di surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul